Saya Abimita Muafa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi laporan korporat untuk memenuhi ujian tengah semester. Nah, untuk memberikan gambaran umum terkait materi apa saja yang akan saya sampaikan, di sini ada 4 bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita akan membedah karakteristik kualitatif informasi keuangan. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana prinsip transparansi diterapkan dalam pelaporan. Yang ketiga, kita akan membahas konsep dasar perhitungan LPS delusian. Dan yang terakhir, kita akan meninjau ketatnya aturan reklasifikasi aset keuangan berdasarkan PSAK nomor 71. Nah, yang pertama yaitu karakteristik kualitatif informasi keuangan. Jadi, pada bagian pertama ini agar informasinya itu berguna secara optimal bagi pengambil keputusan, maka informasi tersebut wajib memenuhi 2 karakteristik fundamental. Yang pertama yaitu relevansi atau relevan. Informasi jika dikatakan relevan yaitu mampu membuat perbedaan dalam mengambil keputusan. Hal ini dicapai apabila informasi itu memiliki nilai prediktif. Maksudnya itu dapat membantu untuk meramalkan di masa depan. Nah, selanjutnya ada nilai konfirmatif, yaitu dapat mengevaluasi keputusan yang terjadi di masa lalu, serta dapat memperhatikan materialitas di mana jika informasi tersebut hilang atau salah saji akan mengubah keputusan ekonomi pengguna. Nah, yang selanjutnya itu ada karakteristik yang kedua, yaitu representasi tepat atau bisa disebut faithful representation. Nah, informasi ini tidak hanya harus relevan, tetapi harus secara tepat menggambarkan fenomena ekonomi yang apa adanya. Syaratnya yaitu ada 3. Yang pertama, laporan harus lengkap, disajikan secara netral. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, bebas dari kesalahan dalam proses penyusunannya. Tadi kan sudah dijelaskan terkait 2 karakteristik fundamental. Sekarang kita akan membahas materi terkait 4 karakteristik peningkatan yang membuat informasi itu sudah relevan dan dapat menjadi semakin berkualitas. Yang pertama ada keterbandingan atau comparability, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar periode antar perusahaan. Yang kedua yaitu keterverifikasian, yaitu dapat menjamin bahwa jika ada beberapa pengamat independen yang berbeda memeriksa data yang sama, mereka akan mencapai konsensus atau kesimpulan yang serupa. Yang ketiga ada ketepatwaktuan, jadi informasi itu harus tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi keputusan. Dan yang terakhir yaitu keterpahaman, jadi informasi harus diklasifikasikan, dikarakterisasi dan disajikan secara jelas dan ringkas agar dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan bisnis yang memadai. Pada bagian ini kita akan mempelajari terkait prinsip transparansi dalam GCG atau Good Corporate Governance. Nah, transparansi itu bukan sekedar membuka laporan internal perusahaan ke publik, melainkan komitmen manajemen untuk menyediakan informasi material yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Nah, dengan adanya pengungkapan atau disclosure yang transparan, baik mengenai kinerja keuangan maupun non-keuangan, perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi di pasar, yang pada akhirnya akan membangun kepercayaan investor dan kreditor. Nah, kita beralih ke bagian ketiga, yaitu laba per saham atau LPS delusian berdasarkan PSAK nomor 56. Jadi, banyak perusahaan menerbitkan instrumen keuangan yang disebut efek potensi saham biasa, seperti obligasi konversi,
opsi saham, waran, atau saham bonus. Nah, instrumen-instrumen ini disebut bersifat dilutif karena jika di masa depan instrumen tersebut dikonversi menjadi saham biasa, jumlah saham beredar perusahaan akan meningkat, yang berpotensi menurunkan nilai laba per saham yang dimiliki investor saat ini. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian menuntut perusahaan untuk menghitung LPS dilusian. Rumusnya adalah dengan menyesuaikan laba bersih dan membaginya dengan jumlah saham beredar ditambah asumsi efek potensi saham yang dapat dikonversi. Nah, di bagian terakhir kali ini yang tidak kalah penting adalah ketentuan reklasifikasi aset keuangan menurut PSAK 71. Jadi, standar akuntansi saat ini itu sangat ketat mengenai hal ini. Perusahaan itu tidak boleh sembarangan memindahkan klasifikasi aset keuangan, misalnya dari kategori amortisasi cost ke fair value. Nah, reklasifikasi ini hanya dapat diizinkan jika dan hanya jika entitas tersebut mengubah model bisnis utama dalam pengelolaan aset keuangan tersebut. Jadi, perubahan model bisnis ini harus ditentukan oleh manajemen tingkat atas sebagai akibat dari perubahan eksternal atau internal yang signifikan. Dan penerapannya itu juga dilakukan secara prospektif, artinya perusahaan tidak mampu melakukan penyajian kembali pada laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, sebagai kesimpulan, pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik kualitatif, transparansi, perhitungan dilusi, dan aturan ketentuan PSAK nomor 71 merupakan pilar penting yang dapat menghasilkan pelaporan korporat yang berintegrasi dan kredibel. Jadi, demikian presentasi dari saya untuk keperluan materi remedi ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akan sangat terbuka mengenai tanggapan atau koreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.